Bab 087. Suka sekali malah. Ayu menyalhut bersemangat. Bibir wanita berbulu mata lentik itu terus saja merekah dengan kepala terus diarahkan keluar kaca jendela mobil. Matanya terus saja bergulir ke kiri dan ke kanan memperhatikan pemandangan yang dilalui menuju villa yang sudah disewa. Alhamdulillah, sampai juga, kata Davin seraya menghentikan laju mobilnya. Bentar ya, sayang. Aku turun duluan. Lanjutnya. Setelah Davin turun, bergegas ia membukakan pintu mobil untuk Ayu lalu mengulurkan tangannya. Membantu sang istri untuk turun dengan hati-hati. Begitu menapaki kaki di halaman villa yang disewanya, mata Ayu semakin melebar melihat keindahan sekitar. Kedua tangannya sampai direntangkan untuk menikmati hawa sejuk dan segar yang langsung terasa menyapu kulit. Masya Allah, indahnya ciptaanmu ya Allah. Ayu bergumam dengan kepala menengadah, menatap awan putih yang berarak di langit yang begitu cerah. Sepertinya Bumil akan betah tinggal di sini, kata Davin sambil merangkul pinggang sang istri. Tapi sekarang, lebih baik kita masuk dulu, biar bisa istirahat. Nanti, baru deh kita jalan-jalan kelilingi puncak. Mau jalan kaki sekitar sini saja, atau naik mobil juga hayu. Yang penting istriku ini gak kelelahan, lanjut Davin mengajak istrinya itu untuk memasuki villa. Ayu mengangguk lalu mengikuti langkah Davin. Matanya terus saja berbinar-binar saat kakinya sudah menapaki teras villa. Terlebih saat penunggu villa membukakan pintu untuk pasangan suami istri tersebut. Silakan masuk. Kalau butuh apa-apa, Tuan dan Nyonya bisa panggil saya, kata penjaga villa tersebut. Keduanya mengangguk lalu mengucapkan terima kasih. Setelahnya, mereka masuk ke dalam villa yang tidak terlalu besar tapi sangat indah dan asri. Mereka memang sengaja mencari villa minimalis karena hanya akan ditempati berdua saja. Bagus gak tempatnya? Tanya Davin sembari mengajak Ayu untuk mengelilingi setiap penjuru villa. Mulai dari kamar, dapur, hingga taman untuk bersantai di belakang. Di mana ada tenda juga untuk menikmati keindahan malam dari luar. 140. Bagus sekali. Aku suka. Jangan-jangan nanti gak mau pulang nih karena betah di sini, kelakar Ayu diakhiri tawarnya. Aduh, jangan dong. Bisa berabe kalau tinggal di sini. Aku jauh kerjanya, timpal Davin. Ayo istirahat dulu. Mau langsung makan atau ngapain? Nanti saja makannya. Kan tadi sudah sarapan. Aku mau istirahat aja di kamar sambil lihatin pemandangan luar. Jendelanya biar aku buka, jawab Ayu. Oke. Let's go. Davin kembali merangkul pinggang Ayu lalu keduanya memasuki kamar. Kamar di mana di sekelilingnya dipenuhi kaca hingga pemandangan luar begitu terlihat jelas. Keduanya duduk bersantai di sofa yang ada di samping jendela. Sesekali bercanda, tertawa dan saling menggoda satu sama lain. Sambil menikmati camilan dan juga minuman panas untuk menghangatkan badan karena udara yang lumayan dingin. Sementara di tempat berbeda, Pak Damar masih memegangi ponsel sang putri dengan air mata mulai menggenang juga hati yang terasa hancur berkeping-keping. Bagaimana tidak, ia kini mengetahui jika sang putri ternyata telah dikhianati semasa hidupnya. Sebagai seorang pengusaha yang tentunya tak gaptek, Pak Damar bisa dengan mudah mengetahui kapan foto dan video tersebut berada di ponsel sang putri. Dan ternyata, foto dan video pernikahan sang menantu dengan sahabat putrinya itu sudah berlangsung saat sang putri masih hidup. Bahkan sedang berjuang dengan penyakitnya. Penyakit putri Anda memang ganas, Pak. Tapi untuk bisa sembuh,
tidak menutup kemungkinan, bahkan peluang itu masih ada. Apalagi jika semangat untuk sembuh putri Anda besar. Itu akan sangat membantu, tutur dokter yang menangani Dina dulu kala. Mendengar semua itu, Pak Damar yang seringkali menemani sang putri pengobatan, merasa mendapat angin segar dan mendapat harapan yang besar untuk kesembuhan sang putri. Tapi setelah berbulan-bulan berlalu, Pak Damar kembali dibuat putus asa oleh pernyataan dokter yang berbeda dari sebelumnya. Kondisi putri Anda semakin lama semakin melemah. Sepertinya dari kondisi imun tubuhnya yang menurun. Semangatnya untuk bisa pulih lagi juga tidak terlihat lagi. Akhir-akhir terlihat lebih banyak diam dan murung. Apa mungkin ini efek dari penyakitnya, Dok? Mungkin merasa cemas dan khawatir, tanya Pak Damar kala itu. Kalau itu, saya kurang tahu, Pak. Bisa iya bisa juga tidak. Bisa jadi juga mungkin karena sedang ada masalah yang dihadapi hingga mengganggu pikirannya, ungkap sang dokter. Dan kini, akhirnya Pak Damar mengetahui jawabannya langsung. Masalah apa yang membuat sang putri tak lagi fokus pada kesembuhannya. Tapi juga malah terpuruk hingga penyakit itu semakin lama semakin menggerok Nolti dan akhirnya tak terselamatkan. Maafkan papi, nak. Maafkan papi. Papi sangat terlambat mengetahui semua ini. Kamu sembunyikan kesakitan ini rapat-rapat dari papi hanya karena tak mau terjadi sesuatu yang buruk pada papi. Hanya Davinlah satu-satunya tempatmu bercerita. Papi gak ada untukmu di saat kamu membutuhkan papi sebagai sandaran. Ya Allah, ampuni aku. Sakit sekali rasanya mengetahui putriku sendiri diperlakukan seperti ini oleh orang-orang yang selama ini aku sayangi dengan tulus dan aku telah angkat derajatnya. Benar-benar air sefsu dibalas air tuba. 141. Ampuni aku jika tidak bisa memaafkan mereka yang telah menyakiti putriku. Pak Damar terus bergumam dengan tubuh berguncang. Tangisnya pecah dengan hati yang tak berbentuk lagi. Tidak ya Allah, aku tidak boleh seperti ini. Aku harus kuat. Aku gak boleh terpuruk karena semua ini. Aku gak boleh drop. Aku harus memberi pelajaran pada orang-orang yang sudah mengkhianati putriku. Juga mengkhianati diriku sendiri. Pak Damar kembali bergumam untuk menenangkan dirinya sendiri, menghirup napas sedalam mungkin lalu mengembuskannya perlahan. Sakit, sungguh sakit batinnya sebagai seorang ayah mengetahui semua ini. Tapi akan lebih sakit lagi, membiarkan orang-orang yang memberi rasa sakit itu masih baik-baik saja. Bahkan masih berbahagia dengan tinggal di rumahnya. Aku pastikan pintu rumah itu akan tertutup selamanya dari para pengkhianat. Juga perusahaan ini. Tak akan aku biarkan para pengkhianat itu masih berkeliaran di sekitarku. Apalagi masih terlihat oleh mataku, gumam Pak Damar dengan kedua tangan mengepal dan rahang mengeras. 142. Papi, lihat deh, Dina cantik kan? Pak Damar yang kala itu tengah fokus menunduk di ruangan kerja di kamarnya, perlahan mengangkat kepala. Menatap sang putri dengan mata berbinar tapi juga penuh kaca-kaca. Antara haru, bahagia, semua bercampur menjadi satu. Bagaimana tidak, sang putri yang kala itu masih terbilang bel. Kini berdiri di hadapannya dengan kepala terbungkus jilbab. Padahal sebelum-sebelumnya, ia tak terbiasa mengenakannya meski pakaiannya selalu sopan dan tertutup. Masya Allah, cantik sekali putri papi ini. Tapi tumben pakai jilbab. Mau kemana, sayang? Timpal Pak Damar begitu lembut dan penuh cinta kasih. Lagi coba-coba aja. Soalnya Dina mau kayak mami yang kemana-mana pakai jilbab. Soalnya Dina pernah dengar ceramah, katanya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik begitupun sebaliknya.
Dengan mengubah diri menjadi lebih baik, semoga saja Dina benar-benar berjodoh dengan seseorang yang baik juga. Yang mencintai dan menyayangi Dina setulus Papi, balas Dina dengan penuh senyuman. Amin. Semoga saja putri Papi yang cantik dan saleha ini bisa mendapatkan pangeran tampan yang akan menjadikanmu satu-satunya ratu kelak. Bahkan mencintaimu melebihi besarnya cinta Papi, timpal Pak Damar penuh pengharapan. Semoga tetap istiqomah sampai kapanpun ya, sayang, lanjut Pak Damar sambil berdiri. Mengusap pucuk kepala sang putri lalu mengecupnya. Sebagai seorang ayah, kebahagiaan sang putri tentu menjadi impian paling besar dalam hidupnya. Sementara kesaktian sang putri adalah kesan terberat dalam hidupnya. Itulah yang dirasakannya kini. Bak ada beban bertonton yang menindih dadanya. Sesak dan pengap tiada tanding. Bahkan air mata yang sejak tadi ditahan pun, berkali-kali menggenangi mata tuanya. Pak Damar kembali menghela napas panjang. Ia melepas kacamata sebentar lalu mengusap buliran bening yang menghalangi penglihatannya dengan tisu. Setelah mengenakan kembali kacamatanya, ia melanjutkan menggulir layar ponsel yang masih digenggamnya erat-erat. Dari pesan-pesan yang dikirimkan Dina pada Davin lah Pak Damar mengetahui jika putrinya itu begitu terluka. Namun, dia cukup lega saat mengetahui jika Davin selalu ada untuk sang ibu. Selalu sigap dan terus mensupport juga memberi semangat. Beruntung kamu memiliki putra seperti Davin, Din. Anak laki-laki yang tak segan menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya padamu, gumam Pak Damar. Kening Pak Damar kembali mengernyit saat membaca percakapan anak dan ibu tersebut. Lihat, Vin. Papamu membelikan berlian untuk istri barunya. Pantas saja akhir-akhir ini, papamu sudah tidak pernah lagi memberi uang nafkah untuk mama. Mungkin uangnya habis untuk istri barunya. Mama cuma khawatir, lama-kelamaan, papamu semakin nekat dan mulai menggunakan uang perusahaan. Apalagi kakekmu sudah gak pernah berkecimpung lagi di perusahaan. Kamu harus hati-hati ya, Vin. Pantau terus. Jangan sampai kecolongan. Cuma kamu satu-satunya harapan mama sama kakek untuk tetap mempertahankan perusahaan kita. 143. Ya Allah, benarkah dugaan Dina ini? Kalau Ardi akan menggunakan uang perusahaan. Pantas saja Davin kukuh minta jabatan ini untuknya. Aku harus selidik ini juga, gumam Pak Damar dengan jantung semakin memburu. Lekas ia meraih telepon lalu menghubungi seseorang. Tolong ke ruangan saya, maksud saya, ke ruangan Pak Davin sekarang. Meski Pak Damar sudah menyerahkan kekuasaan sepenuhnya pada Davin, tapi tetap saja perintahnya di perusahaan itu masih begitu disegani. Karena semua karyawan tahu jika perusahaan itu memang milik Pak Damar. Silakan duduk. Kata Pak Damar ramah saat orang yang diteleponnya sudah datang. Tolong minta laporan keuangan lengkap selama setahun ke belakang. Sampai bulan ini. Ditunggu segera, pinta Pak Damar pada kepala keuangan di kantor tersebut. Baik, Pak. Wanita yang saat itu diminta data yang sama oleh Davin pun bergegas pergi. Sementara Pak Damar kembali melakukan pencarian apa saja di ruangan itu, mungkin saja ia akan menemukan berkas penting yang ada hubungannya dengan kecurangan sang menantu. Nyatanya, bukan itu yang ia dapatkan. Melainkan sebuah binder yang terselip hingga hampir tersembunyi di antara tumpukan berkas tak terpakai. Binder apa ini? Gumam Pak Damar. Ia pun mulai membuka sampulnya. Di halaman pertama langsung terpampang foto Davin. Rupanya buku Davin. Kenapa ada di sini?
Mungkin sudah tak terpakai, lanjutnya bergumam. Sambil menunggu berkas yang diminta selesai, Pak Damar pun memilih mengambil binder itu dan membawanya ke tempat duduk. Halaman-halaman awal hanya berisi tentang kekecewaan Davin pada sang papa yang telah menduakan mamanya. Segala bentuk kemarahan, umpatan, ia lampiaskan di sana. Hingga Pak Damar membaca curhatan Davin tentang Raka yang juga telah menjadi pengkhianat di antara hubungannya dengan Alicia. Ya. Lihatlah, Ma. Bukan hanya Tante Rika yang mengkhianati Manma, tapi juga Raka sekarang mengkhianati aku. Dia berselingkuh dengan tunanganku. Davin hancur, Ma. Davin harus bercerita sama siapa? Sementara Mama sudah gak ada. Dan Papa. Jangankan mau mendengar ceritaku, Papa justru menamparkan Davin, Ma. Papa lebih membela anak tirinya itu dibanding Davin yang anak kandungnya. Davin hancur, Ma. Davin gak punya siapa-siapa. Hati Pak Damar kian remuk redam mengetahui kenyataan jika yang tersakiti bukan sang putri saja, tapi juga Davin, sang cucu. Ya Allah. Sebanyak ini penderitaan keluargaku, dan aku sama sekali tak mengetahui apapun. Kalian terlalu pandai berakting dan menyembunyikan semuanya dari kakek, Vin. Hatimu sungguh luar biasa lapang bisa bersikap biasa-biasa saja di hadapan orang-orang yang sudah menyakitimu. Kamu dan mamamu terlalu tulus hingga tak sanggup untuk sekadar membalas dendam dengan kejam. Tok tok tok. Lamunan Pak Damar buyar saat mendengar pintu diketuk. Orang di balik pintu pun langsung masuk setelah dipersilahkan. Ini semua berkas-berkas yang Bapak minta, kata Kepala Keuangan sambil menyodorkan map tebal. Kamu boleh kembali ke ruanganmu, timpal Pak Damar seraya menerima berkas tersebut. 144. Cukup lama Pak Damar meneliti laporan keuangan itu satu persatu hingga ia menemukan keanehan saat melihat gaji karyawan. Kenapa gaji Ardi cuma 5 juta? Gaji Raka juga kemarin-kemarin cuma 3 juta. Pak Ardi bertanya-tanya. Ia pun kembali meraih telepon dan menanyakannya langsung pada bagian keuangan. Itu sudah sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani Pak Davin dan Pak Ardi langsung. Pak, ungkap bagian keuangan apa adanya. Rupanya Davin sudah bertindak lebih dulu. Sayangnya kamu terlalu baik, Vin. Kurang kejam untuk orang-orang seperti mereka. Pak Damar membatin. Gegas ia pun bangkit. Kembali menyusuri berkas-berkas yang begitu berjejer rapi di lemari. Lah yakin, Davin pasti menyimpan sebuah bukti hingga sampai berani memangkas gaji ayah dan saudara tirinya hingga hampir habis. Setelah hampir putus asa mencari, akhirnya Pak Damar menemukan sebuah map yang berbeda dari yang lainnya. Gegas ia menariknya lalu membawanya duduk. Benar saja, berkas tersebut berisi bukti-bukti penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Pak Ardi. Melihat hal itu, mata Pak Damar sampai membulat lebar. Di dalam berkas itu, sudah tertulis dengan terperinci mulai dari jumlah dana hingga tanggal. Pun sejumlah uang pinjaman Raka pada perusahaan. Tak lupa juga, Davin membubuhkan beberapa foto seperti mobil baru, perhiasan mewah, barang-barang branded juga foto-foto liburan ibu tirinya sebagai bukti bahwa dana-dana itu mengalir ke sana. Keterlaluan kamu, Ardi. Kamu sudah mengkhianati putriku, kamu juga berani-beraninya memakai hartaku untuk menyenangkan istri barumu itu. Sungguh orang-orang tak tahu diri, sudah ditolong dan diangkat derajatnya, nyatanya malah menggigit. Kejamnya kalian semua. Beruntung, satu pengkhianat sudah berada di tempat yang tepat. Dan sekarang tinggal 2 lagi. Apa kalian berdua ingin menyusul juga? Tapi sepertinya itu terlalu ringan,
batin Pak Damar bergumam geram. Sementara di villa, Davin dan Ayu baru saja selesai melaksanakan salat duhur. Keduanya langsung bersiap untuk menyantap makan siang yang sudah disediakan di taman belakang. Di mana dari taman itu, bisa melihat dengan jelas sekitar puncak yang ada di bagian paling bawah. Pun pohon-pohon yang menghampar hijau seperti semut yang berkerumun. Suasana yang sungguh indah dan damai hingga hanya suara embusan angin yang terdengar menyapa. Juga daun-daun yang meliuk-liuk karena tiupan angin tersebut. Hingga tiba-tiba saja, kedamaian itu sedikit terganggu dari suara musik yang diputar kencang dari arah villa yang berdekatan dengan villa mereka.